Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Eh, Teman-teman, saya doakan sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan belajar statistik deskriptif kita, ya, statistik 1, ya. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana melakukan uji hipotesis untuk satu sampel. Nah, sedangkan minggu ini atau dalam video ini ya kita akan belajar bagaimana melakukan pengujian hipotesis untuk 2 sampel. Ya, jadi kalau kemarin kita hanya berfokus pada membandingkan hipotesis 0 terhadap hipotesis alternatif, baik itu lebih besar sama dengan, atau lebih kecil, atau tidak sama dengan, ya, atau apakah terjadi perbedaan, ataukah terjadi perubahan, seperti itu ya, meningkat, menurun. Nah, kalau pada video ini sebenarnya konsepnya sama, ya, cuma kita akan menggunakannya dalam 2 sampel, ya, dalam 2 sampel. Baik, saya akan mulai ya. Eh, Nah, jadi hari ini tema kita adalah melakukan uji hipotesis ya dengan 2 sampel. Ini beberapa hal yang akan kita pelajari pada materi PowerPoint ini ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus dijawab ya dengan menggunakan 2 sampel seperti itu. Contoh misalnya, apakah ada perbedaan dalam nilai rata-rata real estate perumahan yang dijual oleh agen pria dan wanita di Florida Selatan? Jadi ini membandingkan ya antara penjualan yang dilakukan oleh agen pria dan penjualan yang dilakukan oleh agen wanita. Dengan kata kuncinya apa? Apakah ada perbedaan? Berarti hipotesis nolnya adalah sama dengan, dan hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan. Ada perbedaan apa tidak, gitu ya. Kemudian, apakah ada perbedaan dalam jumlah rata-rata cacat yang diproduksi pada hari dan shift siang, ya, pada hari dan shift siang di produk Kimble, ya. Apakah ada perbedaan dalam jumlah rata-rata cacat yang diproduksi pada hari dan shift siang di produk Kimble? Ya, mungkin ini harusnya membedakan antara 2 shift yang berbeda. Ya, mungkin ini nggak lengkap ya yang PowerPoint-nya ini. Harusnya dia membandingkan antara 2 shift yang berbeda. Contohnya misalnya, apakah ada perbedaan produksi yang barang-barang cacat ya atau defect produk antara shift pagi dan shift siang. Nah, itu baru kita menggunakan uji hipotesis 2 sampel. Begitupun juga misalnya, apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah hari absen antara pekerja muda, ya, mereka yang di bawah 21 tahun, dengan pekerja yang lebih tua, mereka yang di atas 60 tahun, contohnya, di industri makanan cepat saji. Jadi rata-rata absennya banyak mana antara populasi muda atau populasi tua, antara sampel muda atau sampel tua. Nah, seperti itu ya. Jadi contoh-contoh pertanyaan yang akan kita hadapi adalah membandingkan 2 sampel. Ya, membandingkan 2 sampel, apakah ada perubahan, apakah ada perbedaan, atau juga kita mengambil 2 sampel itu untuk kita uji dengan satu nilai tertentu. Ya, contoh misalnya, apakah ada peningkatan dalam tingkat produksi jika musik disalurkan ke area produksi? Nah, ini mohon maaf ini kurang jelas ya statementnya. Mungkin gini, apakah ada peningkatan tingkat produksi jika musik disalurkan ke area produksi dengan menggunakan 2 mesin, mesin A dan mesin B? Ya, apakah misalnya kita bisa bikin hipotesis seperti ini? Apakah mesin A memproduksi lebih banyak daripada mesin B? Atau justru sebaliknya, mesin B memproduksi lebih banyak daripada mesin A? Nah, hipotesis-hipotesis semacam ini bisa kita uji
ya hipotesisnya dengan menggunakan uji dua sampel. Ya. Baik, berbicara tentang perbandingan dua sampel, ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah asumsi tentang bentuk populasi tidak diwajibkan. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak perlu mengetahui apakah populasi itu bentuknya normal atau bentuknya tidak normal. Ya, yang penting yang mungkin yang menjadi concern itu adalah apakah standar deviasi dari populasi itu diketahui atau tidak. Karena yang sering menjadi acuan itu adalah standar deviasi dari populasinya. Masih ingat ya, kalau di pertemuan kemarin, kalau standar deviasi diketahui kita menggunakan Z-score, sedangkan kalau standar deviasi tidak diketahui kita menggunakan T, ya T-score, ya. Begitupun juga di sini gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar. Kemudian sampel dari populasi diasumsikan independen. Independen itu artinya apa? Kalau kita punya dua sampel, mereka bersifat independen. Mereka tidak saling mempengaruhi. Mereka tidak saling bergantung antar satu dengan yang lainnya. Bersifat independen, tidak ada hubungannya. Nah, seperti itu. Dan rumus untuk menguji uji statistiknya adalah, nah kita belajar dulu yang Z-score. Jadi Z-score itu digunakan dalam dua hal. Yang pertama adalah keduanya itu apa? Memiliki sampel size lebih besar daripada 30. Jadi kalau sampel size-nya lebih besar daripada 30, langsung otomatis kita menggunakan pengukuran Z-score. Ya. Dan ini syarat pertama. Syarat kedua ini mungkin agak berbeda. Yang syarat yang kedua A, yang di kiri kita, yang di sini ya. Nah, ini mensyaratkan bahwa sigmanya atau standar deviasi dari populasi itu diketahui. Dan kalaupun misalnya standar deviasi dari populasi itu tidak diketahui, yang diketahui hanya standar deviasi daripada sampel, kita lihat di sini S kecil, ya, itu asal jumlah sampelnya lebih dari 30, kita masih bisa menggunakan penghitungan Z-score. Ya. Jadi gampangannya misalnya kalau misalnya sampel size-nya itu lebih besar daripada 30, maka kita menggunakan Z-score. Ya. Walaupun itu sigmanya diketahui atau tidak diketahui, walaupun yang diketahui itu hanya misalnya standar deviasi dari sampel, tapi kalau sampel size-nya itu di atas 30, maka otomatis kita menggunakan Z-score atau penghitungan Z. Ya, seperti itu. Mari kita ambil contoh. Contoh misalnya, kita baca dengan seksama, ya, fasilitas U-Scan. Jadi ini ada scan-scanan, ada dua scan, ada tipe standar, ada tipe U-Scan. Ya. Baru-baru ini dipasang oleh di lokasi Birnie Road, Fort Town. Ya. Ini nama lokasinya, nama pabriknya lah istilahnya. Nah, manajer toko ingin mengetahui apakah rata-rata waktu check out menggunakan metode check out standar atau menggunakan tipe printer standar itu lebih lama daripada menggunakan U-Scan. Berarti hipotesis alternatifnya apa? Klaim yang dilakukan apa? Apakah metode standar, print standar itu lebih lama daripada print menggunakan U-Scan? Dia mengumpulkan informasi sampel berikut. Nah, ini adalah informasi sampel. Waktu diukur dari kapan pelanggan memasuki antrian sampai tas mereka ada di troli. Oleh karena itu, waktu termasuk antrian dan check out. Jadi dia mengukur ya waktu dia masuk antrian sampai kemudian check out. Nah, ini ada sampel size-nya. Untuk yang printer standar atau scan-scanan standar, itu sampelnya 50, sedangkan untuk yang U-Scan sampelnya 100. Di sini, kedua-duanya memiliki jumlah sampel di atas 30. Maka kita langsung menggunakan Z-score. Ya. Nah, ini adalah standar deviasi dari populasi
Di sini disebutkan population standard deviation, kemudian di sini disebutkan sample mean atau rata-rata sampel. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di rumus yang di atas ini nggak ada perbedaan. Rumusnya tidak ada perbedaan antara yang diketahui sigmanya maupun yang tidak diketahui sigmanya. Semuanya sama. Yang membedakan adalah ini saja, ya, ini saja yang membedakan. Ya, kalau di sini dia pakai tanda sigma, kalau di sini dia pakai tanda S kecil yang menunjukkan bahwa ini standar deviasi dari sampel. Ya, rumusnya sama. Ya. Maka dari itu kita buat dulu pernyataan hipotesisnya ya. Di sini dikatakan bahwa ya eh, ya apakah rata-rata waktu check out menggunakan metode standar lebih lama daripada menggunakan USIP. Nah, ini adalah hipotesis alternatifnya. Ya, hipotesis alternatif. Maka kita harus state hipotesis nolnya, maka kita men-state hipotesis nolnya seperti ini, di mana hipotesis nol ya waktu yang diperlukan atau mu s ya rata-rata waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan scan standar itu lebih kecil atau sama dengan. Ingat, di dalam hipotesis harus ada sama dengan dari rata-rata waktu yang menggunakan U-scan. Sedangkan hal alternatifnya adalah sesuai dengan pertanyaan, ya, yaitu waktu rata-rata yang diperlukan dengan menggunakan standar itu lebih besar daripada waktu yang digunakan dalam printer atau scan U-scan tadi. Di sini dinyatakan bahwa tingkat signifikansinya adalah 0,1. Nah, karena ini adalah lebih besar dan lebih kecil, maka kita akan menggunakan Z-score yang satu tail atau dua tail. Kita menggunakan Z-score yang satu tail, ya, yang ekornya satu. Nah, di sini tingkat signifikansinya adalah 0,1. Ya, maka ya nanti akan ketemu T hitung ya, T hitungnya sebesar berapa? 2,33. Oke. Nah, adik-adik perlu perhatikan di sini adalah ekornya. Ekornya ada di kiri apa di kanan? Ya. Karena alternatifnya ya, H alternatifnya itu mengarah pada kanan, maka tailnya itu berada di arah yang kanan. Nah, sekarang kita hitung ya. Kita coba dulu menghitung Z skor kritisnya ya. Nah, tentukan uji statistik yang sesuai karena dua standar deviasi dari populasi itu diketahui ya, maka kami dapat menggunakan distribusi Z sebagai alat uji statistik. Rumusnya adalah kita akan menolak H0 jika Z-score, Z hitung kita itu lebih besar daripada Z kritis. Nah, nanti habis ini kita hitung Z kritisnya. Ya. Nah, di sini Z kritisnya adalah 2,33. Nah, bagaimana mendapat 2,33 ini? Ya, 2,33 ini ya adalah nilai Z kritis ya ketika tingkat signifikansinya itu adalah ya 0,01 0,01 atau dia menggunakan derajat keyakinan sebesar 90%. Jadi adik-adik yang di slide ini salah ya. Jadi tingkat signifikansinya adalah 0,01 bukan 0,1 ya. Jadi 0,01 sehingga menghasilkan ya nilai Z kritis sebesar 2,33 ya. Jadi kalau kita hitung ya menggunakan kalkulator seperti itu ya. Kalkulator sebentar saya close beberapa yang sudah ada. 0 jadi mungkin satu dulu ya. 1 dikurangi 0,01 yaitu 99%. Nah, 99%
dikurangi 0,5 sama dengan 0,49. Jadi luasannya ini, kalau kita bisa perhatikan ya, di bell shape-nya, yang di gambar ini ya, yang ini adalah 0,5, seperti itu. Kemudian yang ini adalah 0,49. Dan ketika kita cek di tabel Z ya, 0,45, 0,49 ya, 0,49 itu berada pada nilai Z-score 2,33 ya, 2,33 ya. Jadi nilai Z kritisnya atau Z keputusannya itu adalah 2,33. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus ini ya. Kita menggunakan rumus ini untuk menghitung berapa Z kritisnya dan ketemulah 3,13. Nah, kalau 3,13 ini kalau kita gambarkan itu berada pada area rejection ya, karena dia lebih besar daripada 2,33 ya, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa kita punya cukup bukti untuk menolak H0 dan kita punya cukup bukti untuk menerima H alternatif ya. Jadi kalau kita baca di sini kesimpulannya adalah nilai 3,13 ya, setelah kita hitung Z hitungnya dengan menggunakan formula ini itu lebih besar daripada nilai kritis. Keputusan kami adalah menolak hipotesis 0. Perbedaan 0,20 menit antara waktu check out rata-rata menggunakan metode standar terlalu besar bila terjadi secara kebetulan. Dan kami menyimpulkan bahwa metode U-scan itu lebih cepat. Ya. Jadi di sini ya hal alternatifnya itu diterima. Hmm. Jadi H0-nya itu ditolak karena dia berada pada area rejection, sedangkan H alternatifnya itu diterima, yang menyatakan bahwa eh, check out menggunakan metode standar itu lebih lama, ya, lebih lama dan dengan menggunakan U-scan itu artinya lebih cepat, seperti itu, ya. Baik, sekali lagi, ya. Jadi kita sudah punya rumus ya, rumusnya bisa digunakan. Ingat, kalau sampelnya itu standar deviasinya diketahui atau tidak diketahui, kalau sampelnya itu lebih dari 30, maka kita menggunakan Z hitung atau Z score ya, yang ini. Seperti itu. Di sini kan tadi disebutkan ya, sampel size-nya itu 50 dan 100. Jadi kita bisa menggunakan Z score. Dan kemudian di sini ada kesalahan ya. Di sini bukan 0,1 tapi 0,01 ya, 0,01. Baik, bagaimana Pak kalau misalnya ya hipotesisnya itu atau sampelnya itu berupa proporsi ya. Bagaimana kalau sampelnya itu berupa proporsi ya? Kalau sampelnya berupa proporsi ya, maka kita bisa apa? Kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi kalau proporsi itu kita hitung dulu ya, kita hitung dulu proporsinya berapa, baru nanti proporsinya itu digunakan dalam formula ini untuk menghitung Z-score-nya, Z kritisnya. Contoh misalnya, ini ada perusahaan parfum baru-baru ini mengembangkan aroma baru yang rencananya akan dipasarkan dengan nama Heavenly. Beberapa penelitian pasar menunjukkan bahwa Heavenly memiliki potensi yang sangat baik. Departemen penjualan di Maneli khususnya tertarik pada rumusan masalah. Apakah ada perbedaan dalam proporsi wanita yang lebih muda dan lebih tua yang akan membeli Heavenly jika dipasarkan? Jadi apakah perbedaan penjualan, apakah terdapat perbedaan penjualan antara proporsi wanita yang lebih muda
dengan proporsi wanita yang lebih tua. Kira-kira rata-ratanya itu beda atau tidak? Ya, seperti itu. Sampel dikumpulkan dari masing-masing kelompok independen dan setiap wanita diminta untuk mencium aroma heavenly untuk mengindikasikan apakah dia menyukai wewangian tersebut untuk kemudian membelinya. Nah, jadi beberapa hal yang harus kita fokuskan adalah apakah ada perbedaan antara sampel yang wanita lebih muda dengan sampel wanita lebih tua, gitu ya. Dan di sini mereka menyatakan hipotesisnya adalah yang pertama rata-rata ya sampel 1 itu sama dengan rata-rata sampel 2, sedangkan hal alternatifnya terdapat perbedaan atau tidak sama ya, tidak sama dengan atau tidak sama antara sampel wanita dengan usia lebih tua dengan sampel wanita usia lebih muda. Di sini mereka menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Artinya derajat keyakinan yang digunakan adalah 95%, ya. Dan kita menggunakan distribusi Z. Nah, yang menarik adalah di sini mereka tidak menyebutkan berapa apa namanya ya. Jadi mereka menyebutkan suatu proporsi ya, di mana di sini ya X1, P1 ini adalah wanita muda dan P2 ini adalah wanita tua dengan proporsi sebagai berikut ya. eh, X1 sebanyak dari 100 sampel wanita muda 19 itu membeli, sedangkan dari sampel 200 wanita yang lebih tua 62 itu menyatakan ingin membeli gitu ya. Dan ini proporsinya ini kemudian kita apa? Kita hitung proporsi ininya, proporsi keseluruhannya ya, dengan menambahkan. Jadi X1 tambah X2 per N1 per N2 nanti muncullah proporsi keseluruhan. Nah, dari proporsi keseluruhan ini ya kemudian digunakan formula ini, formula Z yang agak sedikit panjang ini untuk kemudian memunculkan nilai Z hitung. Nilai Z hitungnya berapa? Ya, di sini kita lihat bahwa nilai Z kritisnya adalah minus plus 1,96. Ya, 1,96 ini didapat dari bagaimana? Dari ya titik derajat interval keyakinan 95% ya, yang kemudian dibagi 2. Jadi mungkin ngitungnya seperti ini ya. Baik, sekarang kita akan coba menghitung ya Z kritisnya ya. Di sini yang kita ketahui adalah bahwa nilai derajat interval yang dikehendaki adalah 95%. Ya, 95% berarti sisanya adalah 5% ya. Jadi kalau area ini itu 95%, berarti sisanya adalah 5% yang dibagi 2. Loh Pak Obed, kenapa kok dibagi 2? Iya, karena hipotesisnya kan berbunyi apakah terdapat perbedaan atau tidak, apakah terjadi sama dengan atau tidak sama dengan. Maka dari itu dia dibagi 2 karena dia memiliki 2 tail, 2 ekor. Ya. Maka dengan menggunakan kalkulator ya kita bisa ya seperti ini. 0,5 jadi kalau 0,95 kan berarti sisanya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 ya, dan 0,025 ini dikurangi dengan 0,5. 0,5 dikurangi 0,025 sama dengan 0,475. Nah, 0,475 ini ya kemudian kita cari di sini. Mohon maaf ini tabel Z. Nah, di sini 0,475. Nah, di sini ya, 0,475 di sini hasilnya 1,96. Maka di dalam gambar ini ya kita menggunakan Z-score 1,96 plus minus.
ya, plus minus 1,96 seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita cek nilai Z hitung yang sudah kita dapat, ya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai Z hitung berada pada area rejection area. Ya, maka dari itu kita menolak null hipotesis dan menerima hipotesis alternatif. Ya. Jadi ini kesimpulannya adalah dengan nilai hitung sebesar minus 2,21, yang mana ia berada pada area penolakan, ya, maka hipotesis 0 ditolak pada tingkat signifikansi 0,05. Dengan kata lain, kami menolak hipotesis 0 bahwa proporsi wanita muda yang akan membeli Heavenly sama dengan proporsi wanita yang lebih tua. Jadi terdapat perbedaan antara proporsi pembelian wanita yang lebih muda dengan wanita yang lebih tua. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggunakan T-statistik. Ya, T-statistik itu digunakan ya ketika sampel yang kita miliki itu kurang dari 30. Jadi kalau sampelnya kurang dari 30, otomatis kita menggunakan T T-statistik. Ya. Dan kalau kita menggunakan T-statistik, ya, maka kita perlu melakukan treatment. Treatmentnya apa? Treatmentnya adalah kita menggabungkan standar deviasi sampel. Jadi kita menggabungkan dulu standar deviasi sampel, ya. Lalu kemudian setelah kita gabungkan, kita menggunakan rumus ini. Ya, di sini itu S yang dimaksud adalah standar deviasi dari gabungan, standar deviasi gabungan. Contoh misalnya, ini ada perusahaan namanya Owen Lawn Care memproduksi dan merakit mesin pemotong rumput yang dikirim ke dealer di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Dua prosedur berbeda telah diusulkan untuk memasang mesin pada rangka mesin. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan waktu rata-rata untuk memasang mesin pada rangka mesin pemotong rumput? Nah, dua metode ini adalah sampelnya, ya. Jadi ada metode Wallace, ada metode Atkins. Ya, diputuskan untuk melakukan studi sampel 5 karyawan dihitung waktu menggunakan metode Wallace dan 6 menggunakan metode Atkins. Hasilnya dalam hitungan menit seperti ini. Nah, hipotesisnya adalah apakah ada perbedaan, ya? Hipotesis alternatifnya apakah ada perbedaan antara waktu pemasangan rata-rata dan gunakan tingkat signifikasi 0,10, ya. Kalau 0,10 berarti 90% derajat keyakinan. Baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstate hipotesisnya. Ya, dari di sini hipotesisnya adalah apakah ya rata-rata metode pertama itu sama dengan rata-rata metode kedua. Sedangkan hak alternatifnya apakah ada perbedaan? Ya, seperti itu. Tingkat signifikansinya 0,10, ya, maka derajat keyakinannya adalah 90%. Kemudian kita tentukan uji statistiknya, apakah menggunakan T, apakah menggunakan Z, gitu ya. Dan karena standar deviasi populasi tidak diketahui karena kita menggunakan sampel dan sampelnya juga tidak banyak, ya, maka kita menggunakan T. Nah, rumusnya sama dengan yang uji satu sampel. Ya, kita akan menolak jika T hitung itu lebih rendah daripada T kritis atau lebih tinggi daripada T kritis. Jadi kita punya dua T kritis, ya, seperti ini, dan kita akan tolak ketika dia lebih rendah dari minus 1,833 dan lebih tinggi daripada positif 1,833. Ya. Nah, kalau kita lihat jadi di sini derajat keyakinannya adalah 10%, alfanya 10%, ya. Alfanya 10% dibagi 2.
ya, dibagi 2 ya 0,1 dibagi 2 0,05 ya 0,05 seperti itu ya. Sedangkan karena dia ini menggunakan apa namanya menggunakan 2 sampel, kita lihat penentuan degree of freedom-nya. Ya, penentuan degree of freedom-nya itu menggunakan rumus yaitu N1 ya, N1 di sini ditambah N2 minus N2 minus 2. Ya, tadi kan sampelnya berapa? Sampelnya tadi kan ada 5 tambah sebentar. Sampelnya tadi berapa? Coba kita balik ke slide berikut sebelumnya ya. Kita balik ke slide. Nah, ini sampelnya ada 5 2, 4, 6. Ada 6. Berarti dengan menggunakan rumus ini ya 6 berarti kalau kita menggunakan rumus ini ya 5 ditambah 6 11 11 dikurangi 2 9. Berarti kita akan menggunakan ya T kritisnya dengan acuan dia itu degree of freedom-nya 9 dan titik kritisnya ada pada 0,5. Nah, ini adalah T tabel. Ya, adik-adik bisa download T tabel seperti ini dan kita cek di sini. Pertama kita lihat saja degree of freedom-nya. Nah, degree of freedom-nya ini 9 dan kita apa namanya? Kita sudah bagi ya. Nah, di sini kalau total ya berarti kan 10 tadi ya atau 0,05 jika one tail. Nah, di sini hasilnya 1,833 seperti itu. Nah, setelah kita menentukan T kritisnya, kita menghitung T hitung ya. T hitungnya kita hitung dan di sini ya ingat kalau kita menggunakan penghitungan uji T, maka kita harus menyatukan dulu standar deviasi sampelnya. Baru nanti kita masukkan dalam rumus ini. Ya, di sini standar deviasi yang sudah disatukan X1 minus X2 ya. Nah, di sini X1-nya ini adalah rata-rata sampel pertama dan rata-rata sampel kedua ya. Nah, nanti keluar hasilnya seperti ini, minus 0,662. Nah, ternyata setelah dicek dengan nilai T kritis yang ada minus 1,833 dan plus 1,833, ternyata nilai T hitung itu berada pada area tengah-tengah. Artinya kita tidak bisa menolak null hypothesis. Ya, jadi null hypothesisnya kita terima. Kita tidak punya cukup bukti untuk menolak null hypothesis. Seperti itu. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara metode yang pertama Wallace dan metode Atkins. Karena secara statistik dianggap tidak cukup bukti untuk melihat perbedaan. Baik, sampai sini saja ya hipotesis pengujian hipotesis 2 sampel. Nanti silakan dibaca dan dipelajari sendiri untuk materi-materi setelahnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.